BTTH Kaisar Api, episode 306. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini, dengan hilangnya gerbang ruang terlarang, pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Mereka berdua berada di sebuah gua di dasar tebing, tetapi di gua gelap ini, Xiaoyan dan keduanya melewati gerbang ruang terlarang dan melihat dunia baru di sisi lain. Di hadapan mereka berdua terbentang kehampaan yang tak berujung. Kehampaan itu dipenuhi bebatuan berwarna kuning yang tak terhitung banyaknya, dengan tingkatan yang tak rata. Ternyata ini adalah gerbang ruang terlarang yang menghubungkan ke dimensi lain di China Unicom. Tapi melihat susunan formasi kuno ini dan tingkat tiraninya, senior yang duduk di sini mungkin juga orang kuat. Yuan Yan menatap pemandangan mengejutkan di bawah, dan berkata dengan terkejut. Diagram Arai kuno, ada sedikit api di sudut mulut Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan tahu tentang hal semacam ini. Tirani para master formasi Do terletak pada kenyataan bahwa ada banyak musuh dengan satu musuh, tetapi kelangkaan master formasi Do telah membuat banyak manusia tidak dapat menggunakan metode formasi, dan apa yang disebut diagram formasi adalah tulisan tangan para master formasi Do. Prasasti dan runi khusus diuraikan dan disimpan dalam peta susunan untuk digunakan oleh manusia lain, sehingga master susunan pertempuran yang kuat juga merupakan pembuat peta susunan. Master Arai Do dapat dengan mudah menciptakan dan menghasilkan berbagai formasi tirani dengan bantuan prasasti inti. Namun, diagram Arai berbeda. Diagram Arai adalah produk Master Arai Do. Selama mereka memiliki diagram Arai, itu adalah Arai yang dapat digunakan oleh semua makhluk. Masuk dan lihatlah, kata Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Ya, Yuan Yan mengangguk serius, karena ia tahu bahwa dimanapun setiap Master Formasi Do berada, ada sesuatu yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Jelas, sebagai seorang Master Formasi Do, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Meskipun Yuan Yan masih muda, bakat dan pemahamannya sangat luar biasa. Jika ia mendapatkan pengalaman seumur hidup dari ahli formasi pertempuran ini, ia mungkin akan mencapai prestasi tak terbatas di masa depan. Crash! Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu segera melewati gerbang ruang terlarang, dan kemudian tiba di ruang yang berbeda. Begitu masuk ke dalam ruang, tiba-tiba terasa berat. Melalui bebatuan aneh itu, mereka berdua tak kuasa menahan rasa kagum. Bersembunyi, kelang, keduanya baru saja melewati gerbang ruang terlarang, dan pintu masuk yang mereka masuki langsung menghilang seketika. Jangan khawatir, aku punya cara untuk kembali. Xiaoyan juga tersenyum tiba-tiba. Lagi pula, dia mengendalikan jejak tangan pesawat ulang-alik dan mampu melintasi ruang angkasa dalam jarak yang pendek. Jika dia ingin kembali, itu hanya masalah pikiran. Formasi yang sangat tirani. Dalam sekejap, keduanya bergerak cepat, dan mereka tiba di bagian tengah dengan mudah. Yuan Yan sama sekali tidak menghiraukan Xiaoyan, tetapi menatap ke bawah dengan mata besarnya yang berair. Formasi yang sangat besar. Xiaoyan dan keduanya berada di puncak pusat ruang, dan di bawahnya, terdapat sebuah cekungan yang cekung. Batu-batu kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Di atas batu-batu itu, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tersusun berlapis-lapis. Aura yang tersisa pada mereka jauh lebih kuat daripada Xiaoyan dan mereka berdua, dan jumlah tulang-tulang yang mengerikan mungkin mencapai ribuan, sungguh mengerikan. Hanya dengan melihatnya sekilas, Xiaoyan tak dapat menahan perasaan tertekan yang luar biasa hebat di bebatuan ini, dan bahkan sebuah rantai raksasa menghubungkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengahnya dikelilingi oleh rantai bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu merupakan dataran datar sekitar puluhan meter. Di tanah datar, terdapat sepasang meja batu. Meja-meja batu tersebut dibuat dengan sangat indah, dan di atasnya terukir beberapa burung dan binatang yang tampak hidup. Di tepi meja batu tersebut, seorang manusia batu yang tampak seperti dipahat dari batu kuning, berdiri dengan tenang. Ia memegang sebuah gulungan kuning muda dan membacanya dengan saksama. Terakhir, di bawah meja batu, terdapat dua peti harta karun kayu yang paling menarik perhatian. Hanya saja tulang-tulang putih itu dapat terlihat di mana-mana di bebatuan, tetapi mereka tidak menginjakkan kaki di tanah datar.
Sepertinya harta karun ini tidak mudah untuk direnggut, kata Xiaoyan dengan waspada di antara ratusan tulang putih. Batu-batu dan rantai ini mungkin merupakan alat penyerang dalam formasi, jadi berhati-hatilah. Yuan Yan juga memiliki sedikit kilatan di mata indahnya, dan berkata, dengan kekuatan mental tiraninya, ia secara alami mengendus dari formasi batuan. Suasana di sana sangat mengerikan. Aku akan memeriksanya dulu, kau tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan membuka mulutnya pelan. Jelas sekali bagian bawahnya terlalu berbahaya. Dengan karakter Xiaoyan, Yuan Yan pasti tidak akan membiarkan Yuan Yan membahayakan dirinya sendiri. Ya, Yuan Yan menyetujui tanpa sadar, namun mata indahnya menatap manusia batu di tengah baskom melalui kehampaan tak berujung. Manusia batu ini, sepertinya agak familiar. Apakah kamu pernah melihatnya di suatu tempat, gumam Yuan Yan dalam hati. Pergi, Kun. Setelah berpikir sejenak, sebuah kata aneh tiba-tiba muncul dari kepalanya. Bang bang bang, Xiaoyan diselimuti api, lalu dia melompat ke atas batu dengan hati-hati dalam sekejap. Aneh, ilusi. Tepat ketika ia sampai di puncak batu, Xiaoyan tiba-tiba menyentuh batu-batu aneh itu dengan telapak tangannya, tetapi merasakan hawa dingin yang muncul, dan bahkan di dalam batu-batu itu, ada aura perlawanan yang aneh. Perlahan-lahan menghilang. Batu ini, sepertinya punya vitalitas. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan kening, jelas menyadari sesuatu. Bang bang bang, detik berikutnya, batu-batu itu benar-benar bergerak cepat di bawah tekanan rantai, bagaikan gunung yang puncaknya di tepi laut, dengan rasa batu yang berat, langsung melilit Xiaoyan dengan erat. Tidak bagus, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona menyebar dalam sekejap. Baru menyadari bahwa batu aneh ini telah berubah, tetapi ketika dia ingin bertindak, dia terhenti. Boom, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan tak beraturan, dan aura yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah melenyapkan Xiaoyan. Lautan api, dengan raungan rendah, api yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan, tetapi sebelum Xiaoyan sempat bertindak, api yang menyilaukan itu langsung padam oleh beban berat di atas batu. Penguasa langit lapisan ke-7. Dengan teriakan nyaring, penguasa kuno api abadi, Heng, melesat tepat di belakangnya, dan menebas batu itu, masih acuh tak acuh. Aneh, batu-batu ini tidak menyerangku, tapi pertahananku memberikan kerusakan yang tidak normal. Kenapa begini? Meskipun Xiaoyan dikelilingi bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada ruang beberapa meter yang tersisa untuk bergerak, tetapi setelah beberapa saat, ia melihat Yuan Yan yang berada di posisi tinggi melalui celah di ruang sempit itu. Keringat harum menetes, tangan mungil giok itu mendesak seluruh tubuhnya untuk menyerang manusia batu di tengah tanah datar. Setelah serangan Yuan Yan dan melihat ke arah tengah tanah datar, dia melihat lapisan cahaya giok putih muncul dari manusia batu yang tidak bergerak. Yaitu, tembok giok Qiankun. Saat berikutnya, Xiaoyan juga mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya untuk melihat giok putih yang menyilaukan di lengan manusia batu, dan kehilangan suaranya. Qiankun Yubi, Xiaoyan menatap cahaya menyilaukan di lengan siren, dan tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Dinding giok Qiankun, ini adalah salah satu artefak abadi Seon terbaik di dunia 1000 besar. Seperti yang kita semua tahu, artefak abadi di Great Thousand Worlds pada dasarnya dibagi menjadi peringkat 1 hingga peringkat 9. Artefak abadi peringkat sesuai dengan abadi pertempuran bintang, tetapi beberapa artefak abadi berada di luar kategori ini. Dan apa yang disebut tembok giok Qiankun saat ini berada di luar jangkauan artefak peri biasa. Peralatan peri biasa memiliki kekuatan tiraninya sendiri, tetapi harus digunakan oleh manusia. Singkatnya, peralatan itu tidak digunakan oleh manusia, dan juga suram, tak ada bedanya dengan tumpukan besi tua. Namun, 108 jenis senjata peri berbeda. Masing-masing memiliki kekuatan mengerikan yang tak terduga, dan bahkan memiliki banyak kebijaksanaan. Meskipun tidak digerakkan oleh manusia, hanya mengandalkan naluri, senjata-senjata ini juga menyimpan kekuatan tirani yang tak terbayangkan oleh orang biasa, sehingga berada di luar kategori senjata peri biasa. Oleh karena itu, banyak orang dengan niat di dunia 1000 besar telah mengumpulkan banyak artefak abadi dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi di 7 alam, dan membentuk daftar 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar.
Tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar jauh lebih sombong daripada artefak abadi biasa. Itulah sebabnya mereka dapat disebut 108 jenis artefak abadi. Si kecil, aku tidak menyangka kau seberuntung itu. Seketika, sang dewa pemakan jiwa tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan, apa gunanya dinding Giok Qiankun ini?" Xiaoyan juga berkata dengan lembut. Xiaoyan hanya samar-samar ingat bahwa tembok Giok Qiankun adalah salah satu dari 108 jenis artefak abadi, tetapi kekuatan spesifiknya tidak diketahui. Qiankun Yubi, ini adalah musuh bebuyutan para hantu, dan konon ia juga merupakan senjata peri misterius yang dapat membantu orang-orang dalam pengembangan kekuatan spiritual. Ia tidak memiliki kekuatan serangan yang dahsyat, tetapi begitu tembok Giok Qiankun digunakan, para ahli di dunia hantu tidak akan mampu menembus pertahanan dahsyat itu dalam waktu singkat. Dan kekuatan spiritual adalah fondasi master formasi Do. Mengenai apakah ia memiliki misteri untuk membantu pengembangan kekuatan spiritual, saya tidak tahu. Dan tubuh tembok Giok Qiankun terbuat dari batu giok putih, dan berada di peringkat ke-80 dalam daftar benda abadi. Suara agung sang pemakan jiwa terus terdengar. Aku tidak tahu tembok Giok Qiankun dan jimat pemakan jiwa guru, siapa yang lebih baik, kata Xiaoyan dengan beberapa keraguan. Anak bau, apa yang kau pikirkan? 108 senjata abadi di dunia 1000 besar memang sombong, tapi dibandingkan dengan 12 prajurit jahat kita di dunia hantu, mereka tidak ada apa-apanya. Saya khawatir hanya 10 senjata abadi teratas yang dapat dibandingkan dengan jimat pemakan jiwa saya. Tapi jangan lupa, dunia 1000 agung terbagi menjadi 7 alam, dan ada 108 jenis artefak abadi yang tersebar di seluruh dunia 1000 agung. Namun, di antara 7 alam tersebut, ada senjata ajaib yang lebih kuat daripada artefak abadi ini. Di dunia hantu, kami menyebut mereka 12 prajurit jahat. Mereka adalah harta karun terkuat di seluruh dunia hantu, dan mereka cukup untuk melenyapkan segalanya. Artefak, suara iri Master Soul Eater terdengar perlahan. 18. Artefak ilahi. Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejutnya saat mendengar kata-kata itu. Jelas, kekuatan 18 artefak ini mungkin tak jauh berbeda dengan jimat pemakan jiwa. Hei, benda ini masih terlalu jauh untukmu, tapi kau harus tahu bahwa kekuatan dan kehebatan alat suci itu tidak sebanding dengan kekuatan peri biasa. Kekuatan alat suci itu cukup untuk menghancurkan dunia. Sang penguasa pemakan jiwa tertawa. Boom! Saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Master Soul Eater, wajah Yuan Yan memerah dan auranya menjadi lesu. Crash! Dalam sekejap, cahaya giok putih misterius pada manusia batu di tengah flat mendarat dengan kekuatan lembut, melesat liar ke arah Yuan Yan. Puff! Seketika, jejak telapak tangan pesawat ulang-alik Xiaoyan muncul, dan dengan mudah muncul di hadapan Yuan Yan. Kemudian, penguasa Henggu api abadi yang mempesona dengan kekuatan api yang agung langsung berhadapan dengan kekuatan misterius itu. Boom! Kedua serangan itu bersentuhan, dan terjadilah ledakan dahsyat yang tak henti-hentinya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan menghentikan serangannya dan segera menoleh untuk bertanya. Namun sebelum suara Xiaoyan sempat jatuh, batu-batu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya bergeliat di bawah kaki mereka dalam sekejap, melonjak dengan panik seperti air pasang, dan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan Sansing Doxian. Ini adalah sebuah formasi, dan manusia batu adalah inti dari formasi tersebut. Hanya dengan menghancurkan manusia batu, formasi tersebut dapat berhenti. Kalau tidak, dengan pencapaian senior ini dalam formasi, kita berdua pasti akan tumbang di sini. Wajah Yuan Yan menunjukkan ketenangan yang langka, lalu ia berbicara perlahan. Hei, saat suara Yuan Yan jatuh, cahaya putih yang dipancarkan dinding giok di tubuh manusia batu itu pun meredup. Zaidu pun kembali tenang. Namun, karena terusik oleh pemandangan barusan, formasi batu itu pun segera melancarkan serangan. Bang bang bang. Dengan suara gemuruh yang keras, batu itu langsung membentuk seekor naga raksasa setinggi 100 zang, lalu menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, meraung ke arah Xiaoyan dan keduanya, yang diselimuti kabut kuning, sangat misterius. Coba saja, melihat ini, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan kemudian api kehancuran tiba-tiba menyebar dari ujung jarinya. Satu jari di langit, dengan raungan rendah,
Kekuatan menyilaukan berkumpul di ujung jari, lalu meraung ke arah naga batu raksasa itu. Boom! Jari api Xiaoyan baru saja menyentuh batu naga raksasa itu, namun seperti gerimis, tanpa meninggalkan luka apapun, langsung hancur di batu naga itu. Jari kedua. Dengan teriakan nyaring, jari-jari yang lebih kuat dari sebelumnya menggeliat dengan liar. Tidak, kekuatan ini tidak cukup. Melihat tindakan Xiaoyan, Yuan Yan menggelengkan kepalanya. Aku tahu, tapi targetku bukan kamu. Penguasa kuno Yihuo Heng, berikan padaku. Melihat cahaya jari kedua langsung menangkis serangan raksasa batu itu, mata dan kekuatan jiwa Xiaoyan terkunci erat pada manusia batu di bawah, dan penguasa kuno Yihuo Heng di tangannya. Disuntikkan dengan kekuatan api yang menyilaukan, lalu bagaikan busur dan anak panah yang keluar dari sarungnya, menusuk manusia batu itu. Penguasa kuno Yihuo Heng dengan energi penghancur dengan mudah mendatangi manusia batu, dan penguasa tajam itu hendak menghancurkan tubuh manusia batu tersebut. Weng om, manusia batu itu juga menyadari apa yang sedang terjadi pada Xiaoyan. Di atas tubuhnya, sinar cahaya putih seperti giok muncul, mati-matian menahan serangan penguasa kuno Yihuo Heng milik Xiaoyan. Katakan padaku, melihat keduanya yang tak bernyawa, Xiaoyan tiba-tiba mendengus dingin. Puff! Dengan suara keras, penguasa Yihuo Henggu yang tak tertandingi itu tiba-tiba membelah tubuh manusia batu itu menjadi dua bagian. Detik berikutnya, naga batu raksasa di depan Xiaoyan dan yang lainnya juga runtuh seolah kehilangan kekuatannya. Bahkan di dasarnya, kilau putih seperti batu giok perlahan muncul dari tubuh manusia batu itu, dan di dalamnya terdapat kain yang dipenuhi banyak garis misterius. Ternyata senior ini benar-benar menyembunyikan prasasti inti di tubuhnya, pantas saja. Yuan Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia baru saja memulai dengan manusia batu dan belum menemukan lokasi tersembunyi prasasti inti itu. Kalau tidak, banyak masalah tidak akan terjadi. Apakah ini dinding giok Qiankun? Mata mereka berdua benar-benar tertarik oleh kilauan giok putih seukuran telapak tangan di bawahnya. Bahkan Xiaoyan, yang mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya, benar-benar mencium adanya fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat darinya. Kau tahu hal ini? Melihat tatapan Xiaoyan yang berapi-api, Yuan Yan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dengan suara rendah. Qiankun Yubi, ini hal yang baik. Xiaoyan tersenyum tenang mendengarnya. Kakak, aku tahu ini agak berlebihan. Tapi benda ini sangat penting bagiku, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu. Setelah berpikir sejenak, tangan Yuan Yan yang gemuk dan lembut mengepal erat, lalu tatapannya menjadi sangat tajam, dan dia berbicara kepada Xiaoyan. Yuan Yan masih memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka adiknya, tetapi Xiaoyan telah menyembuhkannya dalam 3 kali tegukan dan 5 dari 2 kali tegukan. Bahkan dalam perburuan harta karun ini, ia tetap menjaga dirinya sendiri dimanapun, yang membuat Yuan Yan merasa cukup nyaman. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, tembok giok langit dan bumi ini adalah hal yang baik. Jika Xiaoyan ingin menyerah dengan sia-sia, Xiaoyan pasti tidak akan melakukannya. Hei, anak kecil, berikan ini padanya. Percayalah kepadaku, Anda pasti akan berterima kasih atas pendekatan ini di masa mendatang. Orang ini memiliki fluktuasi pola leluhur. Mungkin gadis kecil ini akan menjadi ahli formasi bertarung yang hebat di masa depan. Melihat keduanya tak berdaya, Dewa Pemakan Jiwa berkata sambil tersenyum. Pola leluhur. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut, tetapi ia juga sedikit lega. Apa yang disebut pola leluhur itu mungkin adalah kekuatan misterius pada Yuan Yan. Pemeringkatan prasasti inti didasarkan pada 4 tingkatan leluhur langit dan bumi, dan jarak antar tingkatan sangat berbeda. Tingkat prasasti inti Anda saat ini mungkin hanya tingkatan regional. Dan yang disebut prasasti leluhur itu, meskipun bukan puncak dari prasasti inti, pola leluhur di tubuhnya agak aneh. Jadi, pencapaiannya di masa depan, meskipun buruk, lebih kuat daripada Du Tianhong, kata Dewa Pemakan Jiwa. Petarung abadi bintang 5 di masa depan. Tanya Xiaoyan tak percaya. Lebih dari itu, tapi jangan lupakan identitas master formasi Nizido ini, dan dengan bantuan dinding giok Qiankun ini, kita akan bisa mencapai 6 bintang dan 7 bintang di masa depan. Ketika saatnya tiba,
Bayangkan seorang master formasi tempur bintang 6 atau bahkan bintang 7 yang cukup kuat untuk melawan jutaan tentara. Potensi dan bantuan seperti itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tembok Gyeokgyeonkun saat ini. Di sini kau memegang tembok Gyeokgyeonkun. Selain dapat mempercepat kondensasi kekuatan spiritual di tubuhmu, tidak ada efek lain, kata subjek Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Lalu, pengalaman master formasi Dou ini akan diserahkan. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah akhirnya menemukan warisan seorang master formasi Dou yang kuat, ia tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Batuk-batuk-batuk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kau bisa begini. Pengalaman master formasi Dou ini dan Qiankun Yubi sangat berharga. Dia pasti akan mengeluarkan beberapa harta karun di tubuhnya dan menukarnya. Kita tidak mungkin datang ke sini tanpa imbalan, kan? Katanya sambil tersenyum, jelas ingin memeras Yuan Yan dengan kejam. Itu tidak baik, dia baru anak berusia 10 tahun. Mendengar rencana licik Soul Eater, Xiaoyan memutar matanya tak berdaya dan berkata, "Kakak," melihat ekspresi Xiaoyan yang ragu, Yuan Yan tiba-tiba bertanya dengan tatapan bingung. Jelas dia juga tahu betapa berharganya tembok Gyeokgyeonkun, karena takut Xiaoyan akan berbalik melawannya. Benda ini, dan benda ini. Ini dia. Seketika, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menyodorkan dinding Gyeokgyeonkun dan gulungan kuning pucat itu kepada Yuan Yan. Melihat ini, Yuan Yan dengan lembut menangkapnya, lalu menatap Xiaoyan dengan bingung. "Ambillah, seharusnya ada sesuatu yang sangat tirani di dalam tubuhmu. Benda-benda ini adalah milik terbaik untukmu." Tindakan Xiaoyan yang tampak acak meninggalkan kesan mendalam di hati Yuan Yan. 10 tahun kemudian, Yuan Yan ini telah tumbuh menjadi ahli formasi yang tak tertandingi, dan bahkan dengan sukarela menjadi ahli formasi pelindung wilayah api tak berujung milik Xiaoyan. "Kalau begitu, aku dipersilakan." Yuan Yan menggosok tinjunya, lalu Najie yang berada tepat di atas tangan giok itu menggeliat pelan dan menarik gulungan itu. Gulungan ini tampaknya sederhana, tetapi ia mencatat pengalaman hidup orang senior ini, dan ia merupakan harta karun yang sulit ditemukan. Wengom. Detik berikutnya, dinding Gyeokgyeonkun yang dipegang Yuan Yan diam-diam berubah menjadi dinding giok putih seukuran telapak tangan. Garis-garis kuno samar yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar di dinding giok. Tak lama kemudian, kekuatan lembut di dinding giok perlahan menyebar. Kemudian, di bawah kendali Yuan Yan, menyatu dengan alisnya. Melihat Yuan Yan yang perlahan menyatu, Xiaoyan tiba-tiba menyadari ada pola kuno samar yang menyebar diam-diam di tengah alis Yuan Yan. Bahkan jejak pola kuno itu saja membuat Xiaoyan merasakan berat yang mengerikan. Prasasti inti, fluktuasi pola leluhur, kerap. Tiba-tiba, Xiaoyan hanya merasa pusing. Tepat ketika ia ingin melakukan sesuatu, inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya juga menggeliat, sehingga ia mengusir fluktuasi itu. Level prasasti inti gadis ini sama tingginya dengan pola leluhur, dan sangat mirip dengan pola dewa yang sebenarnya. Namun, melihat pertempuran ini, saya khawatir prasasti inti dewa di tubuh saya ini memiliki banyak asal-usul. Namun, sekarang saya baru mengumpulkan setengahnya. Koleksinya sudah lengkap. Saya tidak tahu tahun monyet dan bulan kuda. Tapi setelah koleksi ini selesai, aku khawatir kekuatannya tidak akan lebih lemah dari pola leluhur ini, kata Xiaoyan penuh harap. Oke. Setelah beberapa saat, Yuan Yan segera menempelkan dinding Gyeokgyeonkun ke alisnya dan tersenyum. Kakak, masih ada 2 peti harta karun lagi di sini, ayo kita lihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Setelah selesai berbicara, mata besarnya yang berair itu seperti pemburu harta karun, dan dia berkata dengan sangat gembira. Cit, dengan suara berdecit, kedua sosok itu perlahan mendekati kedua kotak kayu itu. Tanpa perlindungan batu dan formasi, kotak kayu itu bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. Apa ini? Kotak kayu itu dengan mudah dibuka oleh Xiaoyan tanpa tindakan pencegahan apapun, dan Yuan Hongbao langsung berkata. Rangkaian batu. Tak lama kemudian, tangan Yuan Yan yang merah muda dan lembut mencuat perlahan dari peti harta karun pertama, dan sebuah batu dengan kristal perak dan antimon muncul di tangannya. Batu itu tampak biasa saja, tetapi Xiaoyan merasakan adanya fluktuasi prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya pada batu itu, dan tampaknya batu itu terhubung ke suatu tempat di pegunungan Tianming. Senior ini,
Sepertinya masih ada sisa-sisa di pegunungan Tianming. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berkata dengan wajah tercengang. Jelas, dia tahu banyak hal dengan bantuan dinding Gyeokyeon-kun dan gulungan tadi. Kakak, formasi batu ini adalah inti dari formasi kontrol. Memilikinya berarti Anda dapat mengendalikan formasi. Dan formasi batu ini penuh dengan prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya. Kurasa, formasi yang dikendalikan oleh batu formasi ini ada di pegunungan Tianming. Kalau kita bertemu saat itu, kita bisa dengan mudah mengendalikan formasi dengan batu formasi. Yuan Yan menjadi bersemangat saat berbicara. Dalam perjalanan pembentukannya, formasi yang dapat memenjarakan para petarung abadi semuanya didasarkan pada prasasti inti, yang disuntikkan ke dalam batu-batu formasi dan mengendalikan seluruh formasi untuk menyerang dan bertahan. Inilah mentalitas Yuan Zhong kita dan beberapa wawasan tentang praktik formasi. Semoga bermanfaat, kakak. Sesaat kemudian, Yuan Yan membuka mulutnya, dan tepat setelah kata-kata itu terucap, sebuah gulungan perak berkelebat di tangannya. Ia segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Yuan Yan tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki jejak prasasti inti di tubuhnya, jadi gerakan ini dianggap sebagai hadiah untuk Xiao Yan. Kalau begitu, aku dipersilakan. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan segera mengambil gulungan dan susunan batu itu ke dalam sakunya. Lihat yang kedua. Menunggu Xiao Yan selesai berkemas, Yuan Yan segera berjalan menuju kotak kayu kedua dengan ekspresi penuh harap. Peta sisa. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan membuka peti harta karun kedua, hantu mayat hidup dan daun mayat hidup yang awalnya tenang di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang dahsyat. Apa ini? Mata Yuan Yan yang besar dan berair menyipit rapat, seolah berdiri diam di atas potongan gambar sisa di atas kotak kayu, memiliki kekuatan yang sangat misterius. Tenangkan aku, apa-apaan ini? Merasakan gejolak yang tak terkendali di tubuhnya, Xiao Yan dengan ganas menekan Ming dan daun mayat hidup itu. Setelah beberapa saat, tatapannya menjadi dalam, lalu ia mengulurkan telapak tangannya dengan penuh perhatian, dan dengan lembut menghadapinya. Lihatlah kotak kayu itu, Weng berdengung. Telapak tangan Xiao Yan baru saja menyentuh tepi kotak kayu itu, dan tiba-tiba muncul lingkaran fluktuasi aneh di sekitar gambar sisa di dalam kotak kayu itu. Tidak bagus, seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan telapak tangannya tiba-tiba tertarik seperti tersengat listrik. Weng berdengung. Namun, di dalam kotak kayu itu, api berwarna merah seperti darah manusia perlahan muncul. Api berwarna darah itu tampak abadi. Baru saja muncul, ia langsung membakar ruang ini. Bahkan Xiao Yan pun merasakan sengatannya. Oke, panas. Di dahi Yuan Yan, di sampingnya, juga terdapat banyak keringat akibat api berwarna darah. Benda ini, aku khawatir ini ada hubungannya dengan api mayat hidup. Harus mendapatkannya. Xiao Yan menggertakkan giginya, lalu api kaki perlahan muncul di tubuhnya. Maju. Dengan perintah itu, api suci kaki yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti kotak kayu itu, mencoba menelan api berwarna darah itu. Sepertinya api berwarna darah ini adalah wujud asli dari api mayat hidup. Tapi anehnya, bagaimana mungkin api mayat hidup dan gambar sisa ini ada di dunia hantu? Bukankah api abadi dan api enterik Acacia Broken seharusnya dikendalikan oleh penguasa jiwa Li? Bisik penguasa jiwa pemakan dengan suara pelan di dalam hatinya. Hula-hula, tianyan hati api yang tadinya seperti pertolongan dewa, baru saja muncul, dan langsung terdorong mundur oleh api berwarna darah, seolah-olah ditindas oleh kekuatan alami, membuat tianyan hati api tak mampu bergerak maju. Aku masih tidak percaya, seberkas api saja tidak dapat menandingi kekuatan asliku. Berikan padaku. Dengan raungan keras, kristal api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Kemudian, api kuning kaki itu berubah menjadi genangan cairan kuning kaki, dan api berwarna darah itu pun dengan mudah dipadamkan. Saat api berwarna darah menghilang, Xiao Yan segera mengeluarkan gambar yang tersisa dan meniupnya pelan. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan melirik gambar sisa di tangannya, dan mendapati bahwa hanya ada sungai berwarna darah di gambar sisa itu. Di ujung sungai, sepertinya ada semacam makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalamnya, tetapi itu ada di gambar sisa. Di tepinya, ada tanda-tanda ketidaklengkapan.
Berdasarkan fluktuasi hantu mayat hidup dan daun mayat hidup di dalam tubuh, peta sisa ini pasti ada hubungannya dengan api mayat hidup. Tapi kalau dilihat-lihat, sepertinya peta sisa ini sudah terbagi menjadi dua bagian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Lupakan saja, ayo kita selangkah demi selangkah. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun dengan hati-hati menyingkirkan bayangan yang tersisa, lalu ia tinggal menunggu berakhirnya kompetisi 4 benua sebelum menuju ke wilayah Jiwali. Kakak, api yang kau nyalakan tadi adalah api suci. Melihat Xiaoyan selesai membersihkan dengan begitu rapi, wajah mungil Yuan Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan sangat serius. Xiaoyan tidak bermaksud bersembunyi, dan langsung setuju. Benar saja, Yuan Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Jelas bahwa orang yang bertanggung jawab atas Seng Yan bukanlah orang yang sederhana, jadi Yuan Yan tidak terlalu khawatir, dan bahkan lebih mengagumi Xiaoyan. Boom! Detik berikutnya, kekosongan formasi batuan itu mulai bergetar aneh, dan suara memekakkan telinga terdengar perlahan. Dua orang kecil, serahkan apa yang kalian punya. Raja ini bisa mengampunimu. Dalam sekejap, ruang itu tiba-tiba runtuh. Sebuah celah besar muncul, dan kemudian tubuh besar ular berbisagu muncul. Ular surgawi berbisagu awalnya berencana memasuki ruang ini bersama Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya baru saja pergi, dan gerbang ruang terlarang sedang ditutup, membuat ular surgawi berbisagu berusaha keras untuk memasukinya. Aku tidak menyangka mereka benar-benar mengejar mereka. Xiaoyan tidak terlalu terkejut ketika melihat ini. Jelas Xiaoyan telah memperhatikan bahwa ular berbisagu sedang mengikuti mereka, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sekarang setelah harta karun itu diambil, ular berbisagu ini, ular langit, melakukan ini, tetapi itu hanya mencari masalah. Kakak, aku ikut. Kali ini, Yuan Yan tertawa, suaranya penuh percaya diri. Lupakan saja, sudah malam. Ayo kembali secepatnya setelah masalah ini selesai. Xiaoyan menolak dan langsung bersiap untuk bertarung. Hahaha, nada bicaranya memang tidak kecil, tapi raja ini ingin melihat siapa penguasa di sini. Racun Gu, ular langit racun Gu tertawa terbahak-bahak, kepalanya yang besar tiba-tiba menunduk, lalu ke arah Xiaoyan, aura hijau yang mengandung racun mematikan melesat dengan dahsyat. Api, telapak tangan Xiaoyan dengan lembut memutar kristal api suci berwarna kuning kaki itu, dan tiba-tiba, api kuning kaki terus bermunculan dari tubuh Xiaoyan, lalu mengelilinginya. Bang bang bang, dengan tabrakan keras, aura hijau itu dengan mudah dilenyapkan oleh api kaki Xiaoyan. Api pada orang ini, salah. Meskipun ular berbisagu bangga, dia tidak menganggapnya enteng. Kau harus tahu bahwa dengan kekuatan bertarungnya yang berada di level 3 bintang, menghadapi makhluk tingkat 2 tidaklah semudah meremas semut. Sebelumnya aku tidak pernah mencoba peruntungan di tempatmu. Aku ingin bermain trik untuk menangkap jangkrik dan burung oriole. Tapi sayangnya kamu salah perhitungan. Hati-hati, api menghanguskan ular itu. Suara Xiaoyan yang riang perlahan terdengar, dan api berwarna kaki tiba-tiba membubung tinggi, dengan mudah menyelimuti ular berbisagu. Gulu, ular langit berbisagu terbungkus dalam api suci kuning tanah milik Xiaoyan, dan mulut ular besar itu tak kuasa menahan gumaman, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Panggangkan untukku, teriak Xiaoyan keras, dan api kaki langsung menempel di kulit ular berbisagu. Ini, api suci, Sebelum ular racun Gu sempat bersuara, warna kuning tanah yang terang langsung membakar kulit ular racun Gu dengan bau khas yang membakar sekuat pertarungan bintang 3. Di tangan Xiaoyan, ular langit racun Gu yang berada di tahap tengah tahap abadi itu sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan balik. Kakak, mesum sekali. Sampai saat ini, Yuan Yan hanya bisa mendecakkan lidahnya diam-diam, terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Lagi pula, meskipun dia juga punya cara untuk menghadapi ular berbisa itu, dia jelas tidak semudah Xiaoyan. Hal yang sama berlaku untuk ular surgawi berbisa Gu, yang sepenuhnya berada di bawah kendali Xiaoyan Sengyan, tetapi ini bukan salah ular surgawi berbisa Gu. Lagi pula, ular pada dasarnya dingin, dan api merupakan ancaman mematikan bagi mereka, apalagi Xiaoyan. Kekuatan api suci ini beberapa kali lipat dari api biasa. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan menyambung kembali tubuh manusia batu itu, lalu membungkuk hormat, lalu membawa Yuan Yan dan segera melarikan diri ke sini. Orang ini,
Namun perburuan harta karun yang tampaknya sederhana ini menanamkan sosok teguh dalam hati Yuan Yan yang tidak dapat dilupakannya untuk waktu yang lama. Penuh kebencian, kemana Yaner pergi? Setelah aku bangun, peta harta karun itu menghilang, dan sepertinya seorang pria bernama Xiao Yan juga menghilang dari perkemahan lembah guntur. Waktu kedua orang itu menghilang terlalu kebetulan. Kuharap Yaner baik-baik saja. Petik 2. Kalau tidak, entah kau Xiao Yan atau siapapun, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saat itu, seorang wanita muda bermata indah muncul di tebing, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena racun dalam tubuhnya telah dihilangkan, dia telah dilacak ke sini melalui petunjuk yang ditinggalkan oleh Yuan Yan. Merambat, Yaner tidak akan turun, kan? Saat berikutnya, Qian Ying berjalan-jalan, tetapi menemukan bahwa di tebing, gua-gua muncul, dan bahkan di sisi tebing, tanaman merambat besar sangat mencolok dan jelas bahwa seseorang telah memanjatnya. Jejak, melihat ini, aku khawatir Xiao Yan memaksa Yaner mencuri peta harta karun itu. Saat aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Entah kenapa, Qian Ying berpikir begitu dalam hatinya, dan langsung mengeluarkan suara yang keras. Aura pembunuh tiba-tiba muncul, lalu bayangan itu perlahan menggeliat, siap merayap di sepanjang tanaman merambat itu. Kakak, makananmu lezat sekali, masih ada lagi. Tak lama kemudian, suara perempuan yang lembut perlahan terdengar dari bawah tebing. Yaner, Qian Ying terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan segera bersembunyi. Ini ramuan untuk memulihkan dendam. Kau pasti belum pernah memakannya, kan? Xiao Yan menggendong Yuan Yan dan memanjat tanaman merambat itu. Di sisi lain, Yuan Yan berada tepat di belakang Xiao Yan. Beberapa botol giok yang cukup halus muncul, dan di antara botol-botol itu terdapat beberapa pil obat yang dapat memulihkan dendam pada tingkat kaisar tingkat 2. Saya belum mencobanya. Kakak-kakak dan yang lainnya bilang kita tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengolah formasi, jadi mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Yuan Yan cemberut sedikit tidak puas, lalu mengeluarkan beberapa pil obat dan mengunyahnya di mulut. Enak banget, hehe. Beberapa menit kemudian, keduanya juga kembali ke tebing. Sudah siang, sepertinya kita berdua sudah pergi lebih dari sehari. Xiao Yan menurunkan Yuan Yan, lalu menatap terik matahari di langit dan berkata, "Bajingan, jangan bergerak." Detik berikutnya, sesosok tubuh, bagaikan petir, datang tepat di samping Yuan Yan, melindunginya dengan erat, lalu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Almarhum San Xing Dosian agak kuat. Xiao Yan langsung mengenali wanita ini sekilas. Wanita ini adalah adik Yuan Yan, wanita yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Kakak perempuan, kamu sudah bangun. Hebat. Melihat sosok cantik di depannya, wajah mungil Yuan Yan langsung dipenuhi kegembiraan, lalu ia bergumam cepat, mengabaikan mulut mungil yang penuh pil obat. Aku tidak melarangmu makan apapun yang diberikan orang lain, bagaimana kalau itu racun? Qian Ying menatap Yuan Yan dengan wajah serius dan memarahi, tetapi matanya yang indah penuh kelembutan. Jelas, saudari ini sangat istimewa di hari kerja. Sayang Yuan Yan. Hei, tidak ada racun. Xiao Yan, kakak adalah orang baik. Meskipun Qian Ying berkata begitu, mulut kecil Yuan Yan masih mengunyah pil obat dan berkata sebentar. Oke, saya sudah selesai makan. Kakak Xiao Yan, ini adikku. Yuan Hong, kakak perempuan adalah kekuatan almarhum Samsung Dosian. Dia sangat kuat. Yuan Yan meraih Qian Ying dan menoleh ke arah Xiao Yan dengan agak genit. Kakak, ini kakak Xiao Yan. Racun di tubuh adikku sudah diatasi oleh kakak Xiao Yan. Zaidu meringis ke arah Xiao Yan, lalu tersenyum ke arah Qian Ying. Yuan Hong ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan muda di sini. Hari sudah mulai malam. Jadi mari kita kembali ke kamp sesegera mungkin, kalau tidak, pasukan kita akan terburu-buru. Ayo pergi, kita kembali dulu, kata Qian Ying sopan kepada Xiao Yan. Orang ini, benar-benar orang gila yang melindungi gadis. Meskipun Yuan Yan memang punya sesuatu yang luar biasa, aku bukan tipe pembohong seperti itu. Melihat kata-kata Qian Ying yang waspada, lalu kembali bersama Yuan Yan, Xiao Yan menggumamkan beberapa patah kata, juga menuju ke perkemahan. Kenapa kakak Xiao Yan belum kembali? Di perkemahan Lembah Guntur, sekelompok tiran berkumpul di sini, jelas sangat khawatir. Tidak ada apa-apa di utara.
Kedua saudari Yuranran mengajukan diri untuk pergi ke utara untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak juga di selatan. Duan Qifei dan Liu Qing juga menggelengkan kepala. Tidak juga di barat, kata Yun Qi dan Muge juga. Orang ini benar-benar mengkhawatirkan, kata Duan Tianhong tanpa daya. Tepat ketika ia ingin bangun dan keluar, sesosok tubuh bergegas kembali. Maaf karena membuat semua orang menunggu. Aku terjebak oleh makhluk jiwa tadi malam dan tersesat, kata Xiao Yan dengan nada meminta maaf sambil bergegas masuk ke perkemahan. Kembalilah saja, bersiaplah, kabut telah menghilang, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memasuki pegunungan. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, ia pun meninggalkan tenda. Hehe, Xiao Yanzong, kau sungguh beruntung. Muge di samping tak kuasa menahan diri untuk mendekat ke arah Xiao Yan dan berkata dengan nada iri. Apa? Tanya Xiao Yan bingung. Selama kamu menghilang, saudara perempuan keluarga Yu, Duo Qifei dan Liu Qing, semuanya cemas. Mintalah apapun yang bisa kau minta dalam hidup, andai saja aku sedikit beruntung bersamamu, kata Muge dengan nada iri. Tiba-tiba, empat mata ganas menatap Muge. Muge merasa ada yang tidak beres dan harus melarikan diri dari sini. Xiao Yan, jangan tinggalkan sebagian besar dari mereka sendirian di masa depan. Pegunungan Tianming sangat berbahaya. Kalian adalah tulang punggung Dongsu kami sekarang, jadi tidak ada yang bisa terjadi, kata Duan Qifei perlahan. Ya, ayo pergi, saatnya menuju ke kedalaman pegunungan Tianming. Aku berharap bisa segera lolos penilaian dan memasuki villa Gunung Tianming. Begitu suara itu berakhir, kelima orang itu perlahan mengemasi barang-barang mereka, lalu Lei Gu dan Yuan, orang-orang Zong, juga bergerak maju bersama. Hei. Saudara Xiao Yan tim kedua baru saja bergerak di jalan setapak pegunungan ketika Yuan Yan tiba-tiba muncul entah dari mana dan datang langsung ke sisi Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak, simpanlah sedikit makanan, atau aku akan miskin karenamu. Melihat ini, Xiao Yan membuangnya, dan tiba-tiba beberapa botol ramuan obat berkedip-kedip. Xiao Yan melakukan ini karena usaha kerasnya, karena kekuatan jiwanya yang luar biasa menemukan bahwa Yuan Yan belum pernah minum pil obat sebelumnya. Minum pil obat saat ini justru menyebabkan beberapa perubahan pada tubuhnya, dan perubahan tersebut memberikan efek yang sangat besar pada tubuhnya. Manfaatnya luar biasa. Xiao Yan ini benar-benar pria yang suka bermain-main dengan bunga, bahkan di usia muda. Aduh, menyadari tindakan Xiao Yan dan Yuan Yan, murid-murid laki-laki Lei Gu juga melirik dengan iri. Dan saat semua orang menuju puncak pegunungan Tianming, bahaya pun mengikuti.